Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afla Indonesia, channel YouTube yang membahas tentang pendidikan, sosial, dan budaya Madura secara lokal gitu ya. Kalau ditanya tentang tokoh pendidikan Madura gitu ya, yang gampang saya ingat adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Tijani Jauhari gitu ya. Beliau adalah tokoh pesantren gitu ya, seorang pengasuh dan pimpinan pesantren Al-Amin Barenduan. Kemudian beliau juga seorang dewan pakar ISMI yang mendorong pembangunan Suramadu waktu itu. Saya ingat sekali bagaimana perjuangan Kiai Muhammad Tijani ini dalam proses pembangunan Suramadu. Kenapa kemudian tokoh ini saya sebut dengan tokoh pendidikan Madura? Karena pertama memang beliau dinubatkan gitu ya tahun 2000, kalau nggak salah 2019 oleh media, terutama Radar Madura Jawa Pos, menobatkan beliau sebagai Madura Award, sebagai tokoh pendidikan Madura. Kemudian beberapa endorse juga diberikan kepada beliau, terutama oleh Bapak Mahfud MD juga selaku orang Madura, bahwa tokoh Kiai Haji Muhammad Tijani ini memiliki spirit ya di dalam membangun Madura, terutama membangun Madura dari yang yang Islami gitu ya, manusiawi, Indonesiawi, dan Madurawi gitu ya istilahnya, yang kemudian ditulis oleh Pak Mahfud itu dalam buku beliau sebagai endorse, yaitu buku membangun di Madura gitu. Membangun di Madura. Kemudian tokoh lain juga memberikan endorse seperti Muhammad Nur gitu ya, bahwa pemikiran Kiai Haji Tijani ini sangat tajam, terutama pada gagasan dan ide-ide beliau yang membangun SDM di Madura, yang titik tekannya pada penyiapan sumber daya manusia di Madura ya, yang sampai saat ini masih menjadi konsentrasi pemerintah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Madura, di Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Hampir semua pemerintah di daerah tersebut memfokuskan kerja-kerjanya pada peningkatan indeks tersebut. Kenapa? Karena masih perlu ditingkatkan dan perlu dicarikan solusi bagaimana pengembangan pendidikan, pengembangan SDM tersebut. Yang menarik pemikiran beliau gitu yang saya ambil di beberapa buku, beberapa pemikiran beliau yang mungkin sampai saat ini masih perlu untuk ditingkatkan dan masih perlu didiskusikan oleh kaum akademisi, baik oleh pemerintah, juga oleh kelompok-kelompok pelajar-pelajar lainnya tentang SDM, peningkatan SDM itu dalam konteks pemikiran Kiai Haji Muhammad Tijani itu. Yang pertama, dia harus memiliki keimanan yang kuat gitu. Harus memiliki keimanan yang kuat. Kenapa? Karena menurut Kiai bahwa pengembangan sumber daya manusia itu harus dengan keimanannya gitu. Kenapa? Karena seorang di Madura ini kan Islam semua itu, hampir dipastikan 99% itu seorang muslim. Dan seorang muslim itu tidak bisa lepas dari sebuah keimanan. Jadi memperkuat keimanan seorang muslim, karena seorang muslim memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam yang melakukan pekerjaan berat sekalipun, tapi dilandasi dengan keimanan yang kuat, itu
itu akan berorientasi ya pada pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan itu semuanya berorientasi kepada Allah. Semua yang dikerjakan oleh pemerintah, oleh guru, oleh masyarakat, bila dilandaskan pada keimanan yang kuat, maka orientasinya hanya ibadah kepada Allah. Nah, yang kedua kata Kiai Tijani, yang kedua itu yang harus tumbuh setelah itu adalah optimisme, bukan pesimisme. Seorang Islam, seorang Muslim, SDM yang baik adalah setelah dia memiliki keimanan yang kuat, maka yang harus tumbuh adalah optimisme yang tinggi. Istilah ini harus tumbuh optimisme yang tinggi. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Islam mengajarkan bahwa setiap kewajiban atau tugas itu diberikan Allah kepada makhluknya pasti dalam lingkup kemampuan manusia gitu. Nggak mungkin Allah itu memberikan pekerjaan kepada kita, memberikan sesuatu apapun kepada kita di luar batas kemampuan. Nah, ini harus diyakini dengan perasaan atau karakter optimisme yang tinggi bahwa setiap apapun yang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Maka kita tidak boleh pesimis gitu ya. Artinya orang Madura, Muslim Madura tidak boleh pesimis. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa setiap apa yang kita hadapi, setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu berada pada porsinya gitu ya. Artinya kita memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Ya kan? Artinya la yukallifullah nafsan illa wus'aha gitu ya. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya itu. Nah, ini yang pertama tadi adalah keimanan yang kuat, yang kedua adalah optimisme yang tinggi. Ini pemikiran luar biasa ya dari Pak Kiai. Kemudian setelah itu keikhlasan, itu ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena ikhlas adalah kualitas moral yang dengannya seorang tidak mudah tergoda. Kalau sudah ikhlas berada di dalam diri kita, itu gampang sekali untuk bekerja profesional gitu ya. Artinya dia bekerja tidak hanya ABS, asal bos senang. Dia juga bekerja tidak hanya berorientasi kepada pendapatan belaka, tapi karena betul-betul ingin bekerja dan ingin mengharapkan ridho Allah gitu ya. Dan orang ikhlas ini, kata Pak Kiai Tijani, indikasinya kepada totalitas di dalam bekerja. Artinya ciri utama orang ikhlas itu bekerja dengan total, bekerja dengan totalitas, bekerja dengan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dengan perfeksionis gitu ya. Nah, itu poin ketiga, seorang Muslim Madura gitu ya memiliki jiwa tadi. Pertama adalah jiwa keimanan yang tinggi, kemudian optimisme dan juga keikhlasan atau ikhlas gitu. Kemudian beliau juga menyampaikan poin keempat tentang SDM Madura itu harus amanah. Kata beliau, ya bagaimana mau aman kalau suatu pekerjaan tidak diberikan kepada orang yang amanah gitu ya. Bagaimana kita akan berperasaan baik kalau suatu pekerjaan itu tidak diberikan kepada orang yang aman gitu, yang amanah gitu. Maka menurut beliau, jika pekerjaan itu diserahkan gitu ya kepada orang-orang yang tidak dapat dipercaya, maka pekerjaan itu menjadi tidak aman. Ia dapat merusak diri kita sendiri dan akan merusak sistem kerja kolektif. Maka pemerintah atau juga instansi-instansi terkait atau juga satuan-satuan pendidikan di dalam melakukan perekrutan guru, carilah guru-guru yang amanah. Guru yang amanah.
atau instansi-instansi kayak perusahaan itu kan juga yang dibutuhkan adalah pekerja-pekerja yang amanah. Kenapa? Karena untuk memberikan asuransi gitu ya, asuransi keamanan kelanjutan perusahaannya seperti apa itu juga tergantung kepada employee, kepada pekerja-pekerja yang amanah. Kemudian kita SDM Muslim, SDM Madura, sumber daya manusia itu juga harus memiliki sikap kritis. Sikap kritis itu tahu gitu ya landasan apa yang ia mau kerjakan, tidak asal ikut-ikutan tapi betul-betul kritis. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm itu, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Itu menunjukkan bahwa kita umat Islam, umat Muslim atau SDM Madura mengetahui dasar daripada kenapa kita harus melakukan pekerjaan ini gitu ya. Maka Kiai Tijani mengatakan bahwa kritis gitu ya, kritis itu salah satu ciri dari manusia muslim. Karena seorang muslim itu tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang dia tidak tahu dasarnya gitu ya. Jadi ada 5 gagasan beliau tentang meningkatkan sumber daya manusia di Madura. Yang pertama tadi adalah dia harus memiliki keimanan yang kuat, kemudian dia harus memiliki optimisme yang tinggi, lalu dia harus memiliki keikhlasan dan juga amanah, dan yang terakhir memiliki sikap yang kritis begitu ya, sikap yang kritis. Saya kira gagasan-gagasan beliau ini sangat relevan atau sangat dibutuhkan di dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia ya, di daerah, terutama di Madura begitu ya. Artinya satuan pendidikan baik itu pesantren ataupun sekolah-sekolah dan madrasah, karakter-karakter seperti ini nih kalau bisa ya menjadi perhatian kita semua lah, bagaimana kemudian kita membangun manusia melalui keimanan, pendidikan keimanannya, kemudian ilmu tauhidnya, akhlaknya, kemudian fikihnya, lalu juga bagaimana kita mentransformasi gitu ya karakter atau sikap optimisme ini kepada anak. Ini sangat sulit, tapi kalau kemudian kita bisa konsisten untuk mentransformasi nilai-nilai Quran itu, insya Allah secara bertahap kita bisa melakukan itu. Kemudian bagaimana mendidik keikhlasan, ini kan bisa dimulai dari rumah gitu ya. Kita mengajarkan kepada anak untuk melakukan kebaikan, tapi jangan kita memberikan sogokan. Biasanya kan kita memberikan sogokan gitu ya, kalau kamu ranking 1 kamu saya kasih ini. Itu juga penting, tapi jangan dilakukan terus menerus ya. Ada juga beberapa yang harus mereka ikhlas melakukannya gitu ya. Seperti kalau kamu bisa hafal surah ini, kamu nanti saya berikan hadiah ini gitu ya. Ini kan sogokan namanya, tapi butuh juga, tapi tidak selalu dan serta-merta harus begitu, melainkan juga dengan beberapa reward yang lain yang kemudian mendidik atau mengedukasi anak kita itu untuk bersikap ikhlas gitu ya, bersikap ikhlas. Amanah juga ya, mulai dari orang tua lah, mulai dari guru-guru harus amanah. Kalau kita berjanji ya harus kita tepati gitu ya. Kalau kita memberikan keteladanan dalam konteks amanah ini. Kenapa? Karena susah juga mengajarkan amanah tanpa pendekatan keteladanan. Kritis ya, kita mulai dari rumah kita juga bisa kita ajari anak itu berkritis, anak diajari berpikir. Kenapa? Karena pada jangka panjang mereka kan harus tiba gitu ya pada kata kenapa, bagaimana gitu ya. Ini barangkali pemikiran Kiai Tijani ini menjadi spirit bagi kita. Mudah-mudahan beliau
apa namanya ya, selalu memberikan apa namanya ya, inspirasi, apa namanya, beliau selalu diberikan Tijani dari beberapa buku-buku beliau, karena karya beliau ini kan banyak sekali ya, lebih dari 50 karya buku ilmiah yang menjadi warisan ya bagi kita sebagai pelajar-pelajar muslim, terutama yang di Madura, untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran beliau. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua bisa melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan kita dengan lancar dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat bekerja untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.